Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 3 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dari Surabaya. Selamat Mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita masuk di hari Minggu Paskah yang kelima. Bacaan suci yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, jangan gelisah. Yesus adalah rumah kita. Inilah tema yang merangkai seluruh permenungan kita hari ini. Dunia kita saat ini sering terasa seperti rumah yang sedang diguncang gempa bumi. Berita tentang peperangan, ketidakstabilan ekonomi, kecemasan akan masa depan anak-anak, dan juga pelbagai persoalan lain
Ada juga rasa kesepian di tengah keramaian media sosial. Dan semuanya berkontribusi pada satu perasaan yang umum, yakni kegelisahan. Dalam Injil hari ini Yesus membaca hati para muridnya. Mereka gelisah. Guru mereka akan segera disalibkan. Rasa aman mereka runtuh. Dan kepada mereka, juga kepada kita hari ini Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat lembut namun penuh wibawa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iman bukanlah penghilang masalah, tapi kehadiran penyertaan Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata demikian, jangan gelisah, karena besok semua masalah kalian akan selesai. Tidak, Yesus tidak mengatakan demikian. Masalah tetap ada. Salib tetap menanti. Namun Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dalam, yakni relasi. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam bahasa Yunani, kata percaya di sini berarti bersandar. Mari kita bayangkan seorang anak kecil yang takut berjalan di atas jembatan goyang. Dia tidak tenang karena jembatannya menjadi kokoh. Ia tenang karena ia memegang erat tangan ayahnya. Saudara-saudari, mungkin hari ini Anda dan saya membawa beban yang berat. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, konflik keluarga, atau ketakutan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yesus tidak meminta Anda untuk berpura-pura kuat. Ia mengajak kita untuk bersandar. Kegelisahan kita sering muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya sendiri. Maka hari ini Yesus mau mengajak kita, lepaskan kontrol itu. Bersandarlah sepenuhnya kepadanya. Dia ada di sana. Dia memegang tangan kita. Bahkan ketika jalan terasa begitu gelap. Maka Yesus hari ini mengatakan, aku adalah jalan. Satu kepastian di tengah kebingungan. Seringkali kita bertanya seperti Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Atau seperti Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kita hidup di era di mana orang bingung mencari identitas dan tujuan. Banyak orang mencoba menemukan jalan lewat karir, lewat harta berlimpah atau juga validasi dari likes di media sosial. Namun semua itu seringkali buntu dan meninggalkan rasa hampa. Yesus memberikan jawaban yang radikal dan menenangkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah kabar baik bagi kita yang lelah mencari. Kita tidak perlu meretas jalan menuju Allah dengan prestasi kita.
karena Yesus adalah jalannya. Kita tidak perlu bingung membedakan mana berita palsu dan mana realitas yang sejati, karena Yesus adalah kebenarannya. Kita tidak perlu takut akan kematian atau kehampaan, karena Yesus adalah hidupnya. Kita diajak untuk berhenti mengejar sesuatu dan mulai mengejar seseorang, yaitu Kristus sendiri. Di dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, kita bertemu dengan Sang Jalan, kebenaran, dan hidup itu secara nyata. Disinilah rumah kita. Disinilah kita melihat Bapa di dalam wajah sesama. Filipus meminta tanda visual. Yesus memberikan jawaban demikian. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jika Yesus adalah wajah Allah yang terlihat, maka sebagai umat Kristiani, kita pun dipanggil untuk melihat wajah Allah yang terlihat bagi dunia sekarang ini. Yesus berkata bahwa mereka yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Apa sebenarnya pekerjaan Yesus? Menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, menerima mereka yang tertolak, dan mengampuni orang yang berdosa. Di tengah masyarakat yang semakin terkotak-kotak, terpolarisasi, dan saling menghakimi, harian gereja itu harus menjadi tempat di mana orang bisa melihat wajah Bapa. Maka ketika Anda mendengarkan curhat teman yang sementara berbeban berat tanpa menghakimi dia, Anda sudah menunjukkan wajah Bapa yang penyayang. Ketika Anda membantu sesama yang kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam urusan ekonomi, dengan tulus, Anda sudah menunjukkan wajah Bapa yang maha menyelenggarakan. Ketika Anda tetap setia di dalam doa di tengah kesibukan, Anda sedang menunjukkan wajah Bapa yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Minggu Paskah ini bukan hanya tentang merayakan kubur kosong di masa lalu, tetapi tentang bagaimana mengalami Kristus yang hidup hari ini. Jika hati Anda gelisah, maka kita diingatkan hari ini dengan janji Tuhan yang luar biasa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita punya tempat. Kita dicintai. Kita tidak sendirian. Maka mari hari ini kita diajak untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena masalah kita hilang, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.